Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perencanaan Pembelajaran yang beranggotakan Dila Dasbrina, Nur Ainun Stianingsih, Ibnu Matuf Athoillah, Wulanita Maudia, Novia Augusti, Salwa Sausan, dan Muhammad Akmaluddin. Kami dari kelas 6A Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yang pertama-tama yaitu membahas terlebih dahulu mengenai identitas buku oleh saya Novia Augusti. Judul buku di sini yaitu Planning for Learning: Collaborative Approach to Listen, Design, and Review dengan penulis buku Mary Reich Jalongo, Shu Ai Reich, dan Valerie R. Hildebrand. Penerbit yaitu Teacher College Press, Amsterdam Avenue, New York. Hak cipta tahun 2007 oleh Teacher College, Columbia University. Seiring dengan perkembangan, buku ini mengambil arah yang agak berbeda yang berfokus secara lebih luas pada pemeriksaan ulang desain dan perencanaan pembelajaran. Pada pembahasan kali ini, kelompok akan membahas materi pada bab 1 dan bab 2. Bab 1 membahas mengenai memeriksa ulang desain dan perencanaan pembelajaran, dan bab 2 membahas mengenai merencanakan bersama prospek dan hambatan. Pada bab 1 dimulai dengan pembahasan kritik rencana pembelajaran tradisional dan juga menjelaskan bagaimana perencanaan kolaboratif digunakan di ruang kelas perguruan tinggi. Sedangkan pada bab 2 dimulai dengan menggambarkan alasan untuk proses perencanaan reflektif yang melayani guru dengan baik sepanjang karir mereka dan membahas mengenai hambatan perencanaan dengan rekan kerja dan cara untuk menanganinya, dan mencakup beberapa ilustrasi praktis dari proses perencanaan kolaboratif dalam tindakan. Selanjutnya yaitu pembahasan materi bab 1 dengan judul memeriksa ulang desain dan perencanaan pembelajaran. Apa peran rencana pembelajaran? Rencana pembelajaran seperti yang didefinisikan secara operasional di sebagian besar perguruan tinggi pendidikan terdiri dari pengantar, tujuan, materi, prosedur, dan evaluasi. Semuanya dihasilkan oleh calon guru individu atau guru kelas. Rencana pembelajaran akan menggambarkan tindakan mengajar sebagai urutan kejadian linear yang diarahkan oleh guru dan terkait dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagian besar pendidik guru sangat memahami rencana pembelajaran tradisional. Adapun format rencana pembelajaran tradisional yang terdiri dari judul, dasar pemikiran dan latar belakang, tujuan, sumber daya dan bahan, konsep, prosedur yang berisi pendahuluan dan motivasi, isi pelajaran dan penutupan, dan yang terakhir ada evaluasi yang berisikan penilaian siswa dan evaluasi diri. Perencanaan pembelajaran dipengaruhi oleh pengalaman kelas guru sebelumnya dan dipengaruhi oleh materi pelajaran, tingkat kelas, dan sumber daya yang tersedia dalam konteks sekolah, masyarakat, dan budaya tertentu menurut Shark dan Yinger tahun 1979A, 1979B, 1987, dan Yinger tahun 1980. Adapun yang beranggapan bahwa rencana pembelajaran tradisional sebagai penghalang untuk kemajuan yang menyeret pemikiran guru dan menguranginya menjadi pendekatan behavioris. Dari perspektif pedagogis kritis, perencanaan harus menjadi cara untuk menantang status quo dan memberdayakan peserta didik. Dan juga dari perspektif pedagogis kritis, tujuan pelajaran yang menyeluruh adalah untuk melibatkan peserta didik dalam tindakan sosial. Sedangkan perencanaan kolaboratif adalah cara untuk mewujudkan niat baik tersebut. Karena ini adalah antarmuka teori atau penelitian dan praktik, ruang di mana profesor terhubung kembali dengan kepedulian praktis sehari-hari guru di kelas. Selanjutnya yaitu kasus terhadap rencana pelajaran tradisional yang khas. Yang pertama, rencana khas mengabaikan perbedaan penting dalam cara guru mengetahui. Menurut Harry Brody menyarankan 3 cara untuk mengetahui. Tingkat terendah yaitu mengetahui itu. Mengetahui itu mengacu pada replikasi dari apa yang dipelajari dengan cara yang sama seperti yang dipelajari, semisal mengikuti buku pedoman guru. Yang kedua, mengetahui bagaimana. Bergerak ke tingkat aplikasi sebagai solusi disimpulkan dari fakta, aturan, dan prinsip yang telah dipelajari. Yang ketiga, dan yang paling canggih yaitu mengetahui dengan.
lebih dekat dengan ekspektasi kontemporer untuk mengetahui karena memperhitungkan konteks pembelajaran dan siswa secara individu. Nah, yang kedua itu ada rencana khas mempromosikan jenis pedagogi pemberian informasi. Rencana pelajaran tradisional kontraproduktif. Rencana mendorong siswa sekolah menengah yang cenderung lebih berorientasi pada konten daripada guru, siswa sekolah dasar menjadi terlalu bergantung pada buku, teks, ceramah, dan tes. Rencana linear cenderung mempromosikan gagasan mengajar sebagai menceritakan. Nah, yang ketiga itu ada rencana khas gagal mewakili proses perencanaan mental guru. Pendekatan tradisional untuk perencanaan menggemakan asal-usul behavioris dari rencana pelajaran. Rencana linear tidak cukup luas untuk mengakomodasi tingkat penalaran yang dibutuhkan guru kontemporer. Yang keempat, rencana khas diajarkan. Tujuannya didahulukan, tetapi dihasilkan aktivitas diutamakan. Guru jarang memulai dengan tujuan, sebaliknya mereka berfokus pada aktivitas, konten, atau keduanya. Guru dan siswa tampaknya kesulitan menghubungkan kegiatan dengan tujuan. Yang kelima, rencana khas masker ketidakcapaian materi. Batasan lain dari RPP tradisional adalah bahwa mempersiapkannya tidak menjamin latar belakang guru yang memadai dalam materi. Yang keenam, rencana khas hanya menyeratkan pedagogi. Bahkan, tingkat keahlian materi pelajaran yang tinggi tidak menjamin bahwa strategi pedagogis yang diuraikan dalam rencana pelajaran adalah kecocokan yang sesuai untuk pelajar tertentu atau materi pelajaran tertentu. Sebagian besar rencana membuat pedagogi yang mendasarinya sulit untuk dipastikan. Yang ketujuh ada rencana khas diselesaikan dengan satu tangan. Kesulitan dengan perencanaan dalam isolasi adalah bahwa guru dapat memperoleh pemahaman tentang strategi atau proses tertentu dan gagal untuk melihat hubungan di antara mereka yang menghasilkan praktik yang lebih efektif. Yang kedelapan, rencana khas mengasumsikan harapan umum untuk siswa. Rencana yang tersirat dalam rencana tradisional adalah harapan bahwa tanggapan siswa akan serupa atau setidaknya dapat diprediksi. Yang kesembilan, rencana khas terlalu menekankan dikotomi pemula atau pakar. Pendidik yang berpengalaman saat ini diharapkan untuk melupakan banyak hal yang rutin dan nyaman tentang perencanaan. Jika tujuannya adalah untuk menghasilkan pelajaran yang tidak hanya memikat minat siswa, tetapi juga menghasilkan bentuk pengembangan konsep. Selanjutnya bergerak di luar rencana pelajaran linear. Pengajaran yang efektif menuntut bahwa guru di semua tingkatan belajar untuk memenuhi tantangan seperti mengatur yang tak terduga. Menurut Hibbert dan Stigler tahun 2000 halaman 3. Salah satu pendekatannya adalah meniru lesson study sebagaimana yang dipraktikkan di Jepang dengan cara yang pertama, pilih sasaran yang bernilai, kedua, pelajari pekerjaan siswa dan kembangkan rencana, yang ketiga, ajarkan dan amati pelajaran kolaboratif, yang keempat, diskusikan dan renungkan, yang kelima, kembangkan pelajaran lebih lanjut, dan yang terakhir, sebarkan rencana yang dipoles. Selanjutnya ada melibatkan guru dalam desain dan review pelajaran. Upaya pertama dalam perencanaan kolaboratif terinspirasi oleh karya guru sebagai peneliti dari Marilyn Cohen-Smith dan Susan Leightley tahun 1993. Dimulai dengan sekelompok guru praktik yang terdaftar dalam program yang memungkinkan mereka memperoleh sertifikat mengajar kedua serta gelar master dalam pendidikan. Tugasnya adalah agar setiap siswa mengidentifikasi dua pelajaran yang mereka anggap gagal dan mencari kritik yang membangun dari teman-temannya. Mereka kemudian diminta untuk merevisi pelajaran berdasarkan rekomendasi dari teman sekelas mereka, mengajarkan kembali pelajaran dan memberikan contoh sebelum dan sesudah tanggapan siswa terhadap pelajaran. Tugas ini menantang guru untuk mengungkapkan ketidaktahuan mereka dan mengakui bahwa sebagai pendidik yang berpengalaman dan dihormati, mereka tidak selalu merasa kompeten atau percaya diri. Tugasnya adalah yang pertama, memandu pilihan pelajaran. Tantangan pertama dalam peer review pelajaran adalah untuk meyakinkan guru bahwa mereka harus memilih pelajaran yang gagal. Ini bertentangan dengan hampir semua yang mereka lakukan sebelumnya di kelas dan di sekolah.
Sebagai guru, kita terbiasa menyusun portofolio pekerjaan terbaik kita, daripada membicarakan kesalahan atau keraguan kita secara terbuka. Yang kedua, mengonfigurasi grup. Sebelum kelas, siswa dikelompokkan bersama dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 6 anggota. Awalnya, guru menyarankan pengelompokan berdasarkan tugas tingkat kelas. Namun ketika tujuannya adalah untuk keluar dari cara berpikir biasa, kami menemukan bahwa yang terbaik adalah menyusun kelompok agar menjadi beragam sebanyak mungkin. Yang ketiga, berbagi pelajaran. Sebelum kelompok berkumpul untuk pertama kalinya, instruktur menekankan bahwa tujuan mereka adalah pengembangan profesional. Oleh karena itu, 3 jenis tanggapan tidak dapat diterima. Yang pertama, tidak memberikan umpan balik, misalnya mengatakan pelajaran itu baik-baik saja. Yang kedua, mengkritik tanpa saran yang membangun. Lalu yang ketiga, bersikap defensif terhadap rekomendasi orang lain. Sewaktu setiap anggota kelompok membagikan pelajaran dan contoh tanggapan siswa dengan teman-temannya, dia diharapkan mendengarkan dengan cermat nasihat mereka dan membuat catatan. Misalnya, Heather melaporkan bahwa siswa kelas 1-nya mengalami kesulitan dengan konsep more and less. Instruktur juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengamati proses perencanaan kolaboratif yang sedang berlangsung. Pendidik guru dapat menggunakan kisi-kisi sederhana yang mencakup 5 tahapan dalam perencanaan tim yang diidentifikasi oleh Friedland dan Walsh tahun 2003 untuk mengatur catatan dan komentar, menyadari bahwa tim dapat bekerja pada tahapan yang berbeda dalam satu pertemuan. Tahapannya adalah yang pertama membentuk tim, lalu yang kedua mengidentifikasi masalah, yang ketiga menghasilkan intervensi, yang keempat merencanakan pelaksanaan intervensi, yang kelima mengevaluasi usulan intervensi. Yang terakhir ada mempresentasikan hasil dari pelajaran yang telah dikembalikan. Langkah selanjutnya yang terjadi ketika guru atau mahasiswa pasca sarjana yang berpengalaman kembali dengan hasil pelajaran yang terkait. Mereka membagikan daftar saran kunci dari kelompok belajar dan menjelaskan bagaimana mereka memasukkannya ke dalam revisi. Selain itu, mereka telah mengumpulkan satu set karya anak baru. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan yang melibatkan semua guru. Meskipun rencana pelajaran mungkin bukan panduan yang sangat akurat untuk apa yang sebenarnya terjadi di kelas, itu setidaknya menunjukkan niat untuk bertindak. Azjen dan Fishbein tahun 1980. Melalui perencanaan, guru berpengalaman menerjemahkan standar akademik, ekspektasi kelembagaan, dan filosofi pribadi atau profesional menjadi tindakan, menurut Calderhead tahun 1984. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan sebagai inti pengajaran yang efektif. Jadi proses perencanaan itu memiliki pengaruh yang luas dalam pengajaran karena mencakup mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang dan membahas hal berkaitan dengan kerangka kerja sebuah pengajaran. Adapun perencanaan yang efektif adalah manakala mampu membuat sebuah pembelajaran yang bermakna. Kemudian materi selanjutnya mengenai perencanaan dengan tujuan. Jadi ada 4 tujuan dalam sebuah perencanaan menurut Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 2006. Adapun yang pertama ialah mengenai konseptual atau hal yang berkaitan dengan ide. Kemudian yang kedua ialah organisasi. Organisasi ini berkaitan dengan pemanfaatan beberapa elemen untuk menunjang berjalannya sebuah ide. Dan selanjutnya ada emosional. Itu emosional di sini berkaitan dengan keterhubungan antara beberapa elemen dalam pelaksanaan ide. Dan yang terakhir ialah reflektif, yaitu sebuah perencanaan yang dilakukan demi melihat apakah hasilnya mampu seperti yang diharapkan atau tidak. Jika tidak, maka dilakukan sebuah evaluasi. Mengakui dan mengganti hal-hal terhadap perencanaan kolaboratif. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan guru untuk mempersiapkan pengajaran mempengaruhi kualitas proses perencanaan dan hasil perencanaan itu. Perencanaan kolaboratif dapat meningkatkan proses perencanaan guru dengan meningkatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan berfokus pada pengembangan kurikulum dan dengan mengenali dan mengatasi hambatan untuk mencapai penguasaan. Adapun 8 penghalang menghalangi atau setidaknya memperumit pencarian perencanaan yang lebih efektif. Penghalang yang pertama yaitu mengajar dalam isolasi. Seorang guru yang baik harus siap secara emosional dan organisasi. Nah, membuat pelajaran menjadi menyenangkan adalah tujuan utama seorang guru. Perencanaan kolaboratif dapat menjadi masalah karena tidak seimbangnya beban kerja. Proses perencanaan itu sendiri dimulai dengan kesalahan hampir sebelum dimulai. Isolasi guru memberi siswa rasa menakutkan menjadi yang pertama dan satu-satunya yang telah memetakan wilayah tersebut. Kedua adalah pengalaman loss.
Hasil perencanaan kolaboratif dalam pelajaran tertulis yang terakumulasi dan berkontribusi pada kebijaksanaan bidang. Guru bertanggung jawab untuk memilih strategi pengajaran yang terkait dengan topik dan untuk mempresentasikannya kepada kelompok, seperti presentasi di konferensi profesional. Kemudian, guru menyusun bahan ajar dan meninjau kembali materi tersebut, mengajukan pertanyaan atau mencari bantuan. Nah, sikap tentang pelaksanaan dan penggunaan penelitian ini tentunya berbeda-beda di setiap sekolah. Penghalang yang ketiga, penelitian ditolak. Guru diharapkan menjadi penerima akhir dari pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti profesional. Artinya, mereka diharapkan untuk mengakui nilai pekerjaan peneliti untuk praktik profesional mereka sendiri dan menerima validitasnya untuk keputusan sehari-hari mereka. Bidang penelitian tindakan di mana guru merefleksikan praktik mereka sendiri dan terlibat dalam inquiry sedang berkembang. Guru-guru ini lebih mungkin menerima dan menggunakan penelitian ini dalam praktik mereka sendiri. Contohnya mencakup, yang pertama ada selalu mengajar membaca di pagi, yang kedua membuat juga kelompok membaca seperti cerita rakyat, karena mungkin mengandung kebenaran dan karena itu memiliki daya tarik intuitif tetapi tidak terlalu membantu jika tujuan pertumbuhan profesional yang layak adalah tujuannya. Terus yang terakhir ada kerajinan, di sisi lain menyiratkan keterampilan atau bidang pengetahuannya yang dipelajari melalui coba-coba. Keempat adalah kurikulum konundrum. Setiap sekolah membutuhkan kurikulum yang terjamin dan layak. Margano mendefinisikan, dijamin bukan dalam pengertian klasik tentang kepastian, tetapi sebagai kombinasi dari kondisi di mana setiap anak tidak hanya memiliki waktu, tetapi juga kesempatan untuk belajar. Dengan kurikulum yang diisi sampai pada titik meluap, dalam upaya untuk memenuhi semua jenis kebutuhan siswa, sangat jarang melihat kurikulum inti diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, atur kurikulum secara logis dan sekuensial untuk memaksimalkan potensi belajar. Yang kedua, hindari keputusan kurikulum yang istimewa. Yang ketiga, administrator dapat mendukung kurikulum kolaboratif dan proses instruksional dengan memastikan bahwa guru memang menangani konten penting. Dan yang terakhir, ada lindungi waktu instruksional yang tersedia. Penghalang kelima adalah ketidakpastian struktural. Tanpa dukungan struktural yang diperlukan, perencanaan kolaboratif sepertinya tidak akan berhasil. Visi tentang apa yang bisa menjadi perencanaan kolaboratif dan seharusnya dapat didorong secara administratif oleh guru, atau lebih disukai oleh keduanya. Distrik sekolah mendorong perencanaan kolaboratif dalam beberapa hal. Proses kolaboratif ini sangat membantu dalam menerima nilai tes yang lebih tinggi dan dalam perencanaan secara umum. Penghalang 6 atau hambatan 6 yaitu kurangnya waktu perencanaan. Waktu selalu menjadi prioritas ketika adanya instruksi perencanaan. Ini berlaku untuk perencanaan individu maupun perencanaan kolaboratif. Namun, perencanaan kolaboratif biasanya sudah diatur sebelumnya dan lebih hemat waktu, karena mengumpulkan kecerdasan, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai keahlian. Perencanaan kolaboratif dapat mengurangi tekanan situasi yang baru oleh seorang guru pada pokok bahasannya. Rencana pelajarannya yang serampangan, yang dibuat dalam keputusasaan, akan diganti oleh pelajaran yang dirancang terlebih dahulu oleh sekelompok guru. Dengan demikian, menguatkan kepercayaan seorang guru dan menghasilkan pengalaman belajar yang lebih baik untuk murid-muridnya. Perencanaan kolaboratif tidak hanya membangun keinginan guru untuk mencoba ide baru, tetapi memberikan dukungan jika ide-ide baru ini kurang dari harapan sebelumnya. Sizer dan Sizer tahun 1999 mengungkapkan bahwa dengan tidak adanya refleksi dan review pelajaran, guru yang berpengalaman pun bisa menyerah. Jika sekolah mengharapkan guru mereka untuk merencanakan secara efektif, waktu yang cukup untuk melakukannya harus disediakan. Jika inovasi seperti perencanaan kolaboratif ingin mengakar, buat waktu yang teratur dan tidak terputus harus disediakan. Melembagakan perencanaan kolaboratif bukan tanpa kekurangan. Seorang guru bahasa Inggris di SMA berkomentar bahwa sekolahnya memiliki bawaan waktu 45 menit yang ditetapkan sebagai waktu perencanaan umum. Tujuannya adalah agar guru di tingkat kelasnya dapat bertemu bersama untuk tujuan perencanaan kolaboratif. Selanjutnya ada penghalang 7, skrip budaya.
Stigler dan Hibbert mendefinisikan skrip budaya sebagai sebuah proses dipelajari secara implisit melalui observasi dan partisipasi, dan bukan dengan studi yang disengaja. Contoh umum dari skrip budaya terjadi ketika guru merencanakan dan melaksanakan kegiatan instruksional yang menarik dan efektif, namun mengelola kertas dan pensil tradisional. Tes pilihan ganda yang menyangkal kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan penerapan dan penguasaan keterampilan. Misalnya, guru kelas 6 yang membuat pelajaran tentang penggunaan mikroskop. Penampilan tujuannya adalah agar siswa memahami bagaimana menggunakan instrumen dengan mengamati berbagai slide yang sudah disiapkan. Guru memberikan beberapa slide misteri untuk siswa yang berspekulasi tentang apa yang mereka lihat. Namun, tes unit tidak lebih dari gambar skema mikroskop di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi dan memberi label pada bagian utama. Penghalang 8. Menyalahkan orang lain. Para profesional sejati tidak menunggu kesalahan mereka diketahui publik atau upaya untuk mengalihkan kesalahan. Mereka mengakui kesalahan mereka, bersumpah melakukan lebih baik, dan kemudian benar-benar melakukannya, sebagian karena keinginan untuk membiarkan yang lain turun, dan sebagian karena kewajiban untuk berkembang sebagai profesional. Bagian dari reskrip budaya melibatkan refleksi dan pembingkaian ulang pertanyaan, mulai dari pertanyaan yang berfokus pada kesalahan, seperti, apa yang salah dengan siswa hari ini? Saya tidak akan pernah menghormati guru saya. Menjadi pertanyaan di mana guru dapat memberikan pengaruh seperti, bagaimana dapatkah saya melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengelola kelas dan memecahkan masalah bagian dari pelajaran yang cenderung sulit bagi siswa? Kolaboratif perencanaan sekali lagi akan menjadi tempat yang masuk akal dan diharapkan untuk mengalihkan fokus dari menyalahkan orang lain ke pemikiran yang lebih introspektif yang ditujukan dalam memilah masalah dan kekhawatiran, memutuskan di mana lokus kendali kebohongan, dan menyusun strategi solusi yang mungkin. Menurut model Marzano, Pickering dan Pollock, dan Bridekamp dan Rosengren, mendorong pengajuan pertanyaan provokatif selama proses perencanaan baik secara individu maupun kolaboratif. Apa yang benar-benar penting untuk dipelajari siswa? Bagaimana guru bisa menginspirasi keinginan untuk belajar? Seberapa aktif seharusnya guru dalam proses pembelajaran? Siapa yang memerintahkan peran yang lebih besar dalam pembelajaran siswa? Guru atau siswa? Bagaimana penilaian dapat digunakan sebagai alat pembelajaran? Pada akhirnya, guru yang terlibat perencanaan kolaboratif berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memenuhi tantangan kelas hari ini. Melalui kolaborasi, guru dapat merancang instruksi yang memberi siswa suara dan pilihan yang diperlukan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat demokratis. Pembelajaran guru menjadi terhubung ke pembelajaran siswa dan memberi guru kekuatan, kepercayaan, ketertiban, dan tujuan pengajaran yang terkait dengan kurikulum yang koheren, layak, dan terhubung. Pembelajaran kolaboratif lebih dari sekedar strategi bersama dengan guru lainnya. Itu adalah strategi untuk mencapai kesempurnaan melalui keterlibatan dengan guru lain dalam proses perencanaan. Perencanaan kolaboratif yang berhasil bergantung pada tindakan guru, kemauan mereka, dan investasi dalam proses ini, karena peningkatan sekolah adalah manusia perusahaan. Perencanaan kolaboratif adalah cara untuk mendapatkan kembali dan fokus kembali pada misi utama pendidikan, yaitu mempromosikan pembelajaran siswa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari buku ini dan buku yang lain. Nah, yang pertama itu kelebihan dari buku Planning for Learning Collaborative Listen, Design, and Review. Kelebihannya terletak pada penjelasan yang rinci mengenai perencanaan pelajaran yang diarahkan agar bisa menjadi efektif. Para penulisnya pun melihat fakta, khususnya di Amerika, terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah terlaksana dan dari berbagai bidang pendidikan, sehingga bisa menghasilkan evaluasi yang based on data.
Dari buku selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, kelebihannya itu adanya pemberian contoh dari RPP tersebut beserta kompetensi dasarnya sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dan di setiap babnya selalu ada kompetensi dasar dan indikatornya sehingga lebih jelas. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan dari buku yang satu yaitu lebih kepada karena buku ini tidak tersedia terjemahannya atau tidak diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Maka tidak semua orang bisa menjadikan buku ini sebagai referensi dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari buku yang kedua kekurangannya itu terletak di hal-hal seperti susunan kalimatnya saja. Untuk pembahasan dan lainnya sudah bagus, adapun kekurangannya mungkin seperti banyak pemborosan kata di dalam buku yang membuat pembaca agak sedikit bingung. Penulisan dalam buku ini kurang rapi karena ada kalimat yang tidak berspasi dan ada juga kalimat yang hurufnya kurang. Maka, simpulannya adalah pada bab 1 membahas mengenai kritik terhadap rencana pelajaran tradisional dan bagaimana perencanaan kolaboratif digunakan di ruang kelas perguruan tinggi. Selain itu, rencana pembelajaran dipengaruhi oleh pengalaman guru mengajar di kelas, mata pelajaran, tingkat kelas, sumber daya yang tersedia di sekolah, dan masyarakat. Rencana pembelajaran tradisional sebagai penghalang untuk kemajuan pemikiran guru. Pada bab 2, membahas mengenai mengembangkan alasan untuk proses perencanaan reflektif yang melayani guru dengan baik sepanjang karir mereka. Perencanaan kolaboratif dapat meningkatkan proses perencanaan guru dengan meningkatkan kesempatan untuk belajar dari pengalaman, berfokus pada pengembangan kurikulum, dan mengenali serta mengatasi hambatan untuk mencapai penguasaan. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.